absen kalian dulu ya, Dik. Kira-kira siapa yang nggak datang? Ada yang nggak datang? Siapa? Satria Panitia. Satria Panitia. Lagi. Oke, berarti ada 7 orang yang nggak hadir ya, Dik. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, sekarang kemarin kita udah bahas apa? Pengertian teks editorial kan? Oke, sekarang kita masuk ke slide pembahasan teks editorial. Oke, sebelum kita lanjut, coba siapa yang bisa kira-kira mulai apa pengertian dari teks editorial? Ayo tunjuk tangan, siapa yang bisa? Coba. Teks editorial, artikel utama dalam koran yang merupakan pandangan atau pendapat pihak redaksi terhadap suatu berita aktual, fenomena dan kontroversial. Oke, lagi siapa? Ada lagi yang bisa? Sama. Oke, betul. Jadi teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaksi koran yang bersifat aktual, Fenomenal dan kontroversial. betul. Berarti udah bisa kita lanjut ya. Oke, di kaidah kebahasaan ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Yang kedua, penggunaan kata populer. Yang ketiga, kata ganti penunjuk. Dan yang keempat, konjungsi kausalitas. Oke. Penggunaan kalimat retoris yang pertama. Pengertiannya, kalimat yang tidak memerlukan jawaban karena pada umumnya sudah ada di dalam kalimat itu sendiri. Karena apa? Karena pada sederhananya itu pernyataan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian kalian bisa lihat fungsi dari kalimat retoris ini untuk merenungkan masalah. Kenapa dibilang untuk merenungkan masalah? Coba siapa yang bisa kasih? Kenapa? Kenapa? Coba Dimas. Ya, Bu. Kenapa dibilang untuk merenungkan masalah? Karena kan kalau kalimat retoris ini sebenarnya nggak perlu jawabannya kan, Bu. Cuma si pihak redaksi ini ingin menguatkan isunya, Bu, sehingga para pembaca juga ikut di dalam isunya juga. Jadi supaya pandangan pembaca terhadap isu itu berubah. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat retoris. Coba kalian ibu bilang, kalian bilang ciri-cirinya ya. Coba kalian baca kalimat ciri-ciri yang pertama. Itu kalimat Jadi ini itu adalah ciri-ciri dari kalimat retoris. Terus kita masuk ke contoh kalimat retoris. Coba dibaca yang pertama. Apakah kamu tidak punya hati melakukan ini semua? Itu kalimat retoris. Kenapa juga dibilang kalimat retoris? Tidak perlu dijawab karena apa? Ya, jadi penanya itu karena yang ditanya itu pasti sudah melakukan kesalahan dulu sebelumnya, ya kan? Sama juga yang kedua, apakah kalian tega membuang-buang makanan sedangkan saudara kita di sana tidak makan setiap hari? Berarti itu karena apa? Karena yang ditanya sudah lebih dahulu sudah membuang-buang makanan, sudah dibilang muncul pertanyaan ini. Jadi tidak perlu lagi jawaban. Oke, sampai penggunaan kalimat retoris sudah paham, Dek? Ya. Oke, sekarang kita masuk ke penggunaan kata populer. Kata populer itu adalah perkataan yang sudah biasa atau mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini ada contohnya. Kira-kira begini, misalnya ada kata kajian, aset. Aset itu kan nggak semua manusia mengerti kan. Coba kita tanya sama anak SD. Aset itu apa, Kak? Pasti dia menanya gitu kan. Jadi kata populernya yang paling mudah dimengerti itu adalah kata. Juga aktivitas, kata populer dan kegiatan.
produk, barang, dan metode adalah cara. Coba siapa lagi yang bisa dibuat? Nanti contoh. Busana pakaian. Coba. Apa? Ada lagi. Ya itu bisa. Di sana kan nggak semua mengerti. Ya, pakaian ngerti. Ya pakaian ngerti. Apa lagi? Barter dan juga kata populer itu pertukaran. Ya betul. Ada lagi. Misalnya ibu kasih satu. Studi. Apa kata populer? Belajar. Tidak mengerti kan? Dulu. Kita lanjut. Oke, selanjutnya penggunaan kata ganti penunjuk. Oke, kata ganti penunjuk ini adalah kata ganti yang digunakan yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, dan benda tertentu yang menjadi fokus ulasan. Contoh kata ganti penunjuk ini ada banyak, tapi di sini Bu mencantumkan beberapa aja. Yang pertama di sini, di situ, di sana, ke sana, ke situ, ke sini, ini, itu, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan contoh kalimatnya. Yang pertama di sini sangat dingin. Jadi kata ganti penunjuk itu di sini kan? Kenapa dibilang itu kata ganti penunjuk? Karena dia mau masuk ke tempat. Ya, itu kata itu menunjukkan tempat kan. Terus yang kedua, baju itu sedang dicuci itu Benda baju. Benda bajunya. Sudah paham? Tahu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat. Kita masuk ke bagian yang keempat, penggunaan konjungsi kausalitas. Coba satu ibu mau yang di belakang, coba di belakang baca deh pengertiannya. Ada yang di belakang yang perempuan itu. Ya. Penggunaan konjungsi kausalitas merupakan penghubung kata-kata yang menyatakan sebab akibat dari suatu peristiwa. Contoh, Ada pengertian aja deh. Jadi konjungsi kausalitas itu penghubung kata yang kalimatnya itu terdapat sebab dan akibat. Contohnya itu, contohkan konjungsinya itu ada sebab, karena, oleh sebab itu, jika, sehingga, akibatnya, dan sebanyak lagi ada maka, jika, dan sebagainya. Oke, contoh kalimatnya. Yang pertama, Nita sangat rajin membaca sehingga nilai ujiannya memuaskan. Coba siapa yang bisa? Sehingga. Ya, itu konjungsinya kan. Terus kalimat mana yang sebab dan akibat? Coba dibilang. Sebab Kitanya sangat rajin membaca, terus sebabnya ujiannya memuaskan. Coba. Yang kedua, siapa yang bisa lagi? Oke, silakan. Kenapa? Konjungsinya dulu apa kira-kira? Di sebab. Sebab. Oke, yang di kalimatnya yang menyatakan sebab yang mana? Sebab terlambat diobati jadi Yang makin parah. maksudnya Jadi makin parah. yang ketiga, siapa lagi yang bisa? Oke, Niko. Coba. Nah, di sini Kak, konjungsinya adalah maka. Ya, konjungsinya maka benar, lalu Nah, sebabnya ya, sebab banjir melanda kota Medan. Akibatnya para warga diungsikan. sudah ngerti semua? ya Bu, Sudah betul? Oke, sekarang kalau udah mengerti 4 bagiannya, sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas. Oke. Tugasnya ini, coba dibuka buku halaman 99 deh. Di situ ada teks yang berjudul pengangguran makin bertambah, ada kan? Sekarang coba Ibu mau ngasih tugas kalian identifikasi kaidah kebahasanya. Jadi yang ada itu kalimat retorik, kata populer, konjungsi kausalitas, dan Bos ini mati ke buat. ya ada itu. Buka bukunya deh. ini kan buku CV. Oke, jadi tugas ini. Jadi tugasnya ini kasih waktu
kan? Akan dikerjakan. Ya. Udah selesai deh tugasnya? Ya, semua udah selesai? Oke, kalau gitu dikumpul. Coba satu orang yang ngumpul tugasnya deh. Aku. Kumpul ke depan. Biar nanti bisa ibu nilai tugasnya. Kira-kira bisa benar semua jawabannya nanti? Yakin 100? Di atas meja itu. Oke. Tugasnya semua udah dikumpul, nanti akan ibu nilai. Karena waktu kita udah mau habis, ibu di sini karena ucapan terima kasih ibu mau ngasih pantun sama ibu. Gede-gede, alas gede. Apa tuh? Ulangi deh, apa? Ikan hiu gede-gede, alas gede. Ini pantun ya, diperhatikan ke depan. Tapi ibu baca. Ya. Kayak baca menggoreng ikan dicampur makaroni. Goreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Durasi 4 mendapat nilai yang bagus. Terima kasih banyak adik. Pokoknya dipelajari terus. Semangat nanti di ujian nanti. Terima kasih. I want you to be right, baby. You should be